puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami untuk semakin dekat kepadamu. Kekuatan kuasa darah pengorbananmu di bukit Golgota menghapus segala dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan hapuskan, Tuhan netralisir tubuh jiwa kami menjadi bait suci, menjadi tahta Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau, berkati setiap umat-umatmu, kekasih-kekasihmu yang menghadap kepadamu. Bekali dengan kebenaran firman-Mu, bekali dengan berkat-berkat dari surga. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam saudara. Puji Tuhan. Tema yang saya akan sampaikan, menikmati anugerah Tuhan. Jadi, menikmati anugerah Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan saudara. Temanya itu menikmati anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu 2000 tahun yang lalu Allah yang Maha Besar, Maha Sempurna turun ke bumi menjadi manusia. Menjadi manusia, proses untuk menjadi manusia. Dia tidak menjelma. Kalau menjelma kan langsung besar. Ini menjadi manusia. Dia dikandung, firman itu dikandung oleh Maria yang belum menikah. Malaikat Jibril katakan, damai sejahtera dari Allah turun atasmu, kamu mendapatkan anugerah. Kamu akan mengandung dan anak yang akan melahirkan itu, namakan dia Yesus. Proses dalam kandungan, proses kelahiran, proses sebagai bayi, dia alami. Allah Bapa yang Maha Sempurna, dia menikmati menjadi manusia. Dia merasakan prosesnya sebagai manusia. Dia diasuh seorang tukang kayu.
kayu. Proses itu dia nikmati 3,5 tahun kemudian. Setelah dia besar, 3,5 tahun akhir dia memberitakan Injil Kerajaan Surga. Yang menerima pemberitaan Injil itu, orang itu mendapatkan dosanya dihapus. Hati pribadi orang itu dibersihkan dari segala dosa-dosa. Pertanyaan, bagaimana Pak? Kalau saya harus tahu dosa sudah diampuni. Ayat emas bagi saya 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Coba bacakan di sana. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah yang maha sempurna itu, Dia maha adil. Amin. Dia adil. Kalau kita mengaku dosa pelanggaran kita yang kita lakukan di hadapan Allah, Dia akan menghapus dosa kita. Hati kita dilepaskan dari segala kejahatan. Ini kalau kita tahu, yakin dosa sudah diampuni, mengakui di hadapan Tuhan. Kalau itu ada sangkut pautnya dengan sesama, saling memaafkan, berdamai satu dengan yang lainnya. Amin. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Kalau ada kesalahan, saling memaafkan, berdamai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seperti ini, Mazmur katakan, ini disebut Sion. Sion itu kumpulan orang-orang kudus yang mengaku dosanya dan yakin Tuhan telah menghapus. Itu jadi menjadi kumpulan orang-orang kudus. Amin. Setelah itu, karena ini menikmati anugerah Tuhan, manusia hidup itu berjalan maju dalam tuntunan anugerah Tuhan. Ya, berjalan maju dalam tuntunan anugerah Tuhan, menghadapi suka dan duka. Nah, dalam Mazmur pasal 126 ini, tema di dalam pembacaan ini, perikop ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Jadi Sion, kumpulan orang kudus, menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran, tapi di situ tetap menikmati anugerah Tuhan. Dia fokus berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Maka ayat berikutnya dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, jadi keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa? Ini sesuatu yang besar. Jawaban-jawaban doa-doa yang Bapak Ibu naikkan itu dijawab Tuhan.
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang yang mana? Sion, kumpul yang berkumpul. Jadi setiap doa-doa kita, ibadah kita, itu semua mendapatkan nilai. Ada nilai pujian, ada nilai doa, sembah, syukur di hadapan Tuhan. Ada nilai persembahan, ini nanti ada bawahnya ini. Di situ meluap sukacita. Pertama, sukacita itu pasti menerima Yesus penuh sukacita, dosanya dihapus, berjalan terus menghadapi angin cobaan, berharap fokus kepada anugerah Tuhan, dinikmati. Maaf saudara. Nah saudara, ini kita contoh menikmati anugerah Tuhan. Fokus dalam doa, menyembah Tuhan dalam ibadah. Kalau Tuhan sudah berfirman sedemikian, itu akan Tuhan lakukan untuk kita. Jadi doa-doa kita seperti dalam Mazmur pasal 26, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar untuk setiap pribadi dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang tidak mungkin saudara kerjakan, Allah Roh Kudus akan mengerjakan untuk kita. Amin. Amin. Ini menikmati anugerah Tuhan. Berikutnya, setelah diberkati, ditolong, dibela Tuhan, yakin Tuhan ada di tengah-tengahnya, hatinya meluap rasa syukur, limpah syukur, bersukacita. Ayat 5 sekarang, silakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi maju terus. Tadi ada persembahan, pujian, syukur, menaikkan doa-doa permohonan. Doa-doa saudara, di mana saudara duduk bisa nikmat, bisa nyambung, fokus kepada Tuhan. Silakan lakukan. Mungkin duduk di teras rumah, mungkin di samping rumah saudara bawa kursi di situ, atau di saat saudara itu ada di kebun, saudara bisa berdoa, memuji Tuhan di sana, duduk, memuliakan nama Tuhan. Waktu sore, malam, waktu tengah malam, di saat orang-orang sedang tidur nyenyak, saudara bangun, berdoa, fokus, menikmati anugerah Tuhan. Kita semuanya ini ada lingkup anugerah Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan. Kalau hidup di akhir zaman ini tidak menyadari hal anugerah Tuhan, orang itu bisa bingung, stres, gila. Karena apa? Berbagai macam gejolak yang terjadi di dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara besar. Amin. Saudara percaya sebagai Sion,
Mazmur pasal 133 sekarang. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya, ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkah kehidupan untuk selama-lamanya. Ini ayat firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara menikmati hidup sebagai Sion, sebagai bait suci, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ayo jalin hidup, tinggal bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan rukun. Roh Kudus dicurahkan. Dasarnya dari mana tadi? Menerima anugerah. Menerima anugerah. Percikan darah Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saudara semakin yakin dosaku sudah dihapus oleh Tuhan. Jadi dalam perjalanan hidup ini tinggal saudara menikmati. Di saat ada percobaan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Menikmati persekutuan dengan Tuhan. Coba. Ini di saat Tuhan Yesus Kristus itu sebelum disalibkan, dia berpesan kepada murid-muridnya. Lukas pasal 21, di sana dijelaskan pentingnya berdoa. Lukas 21 34 ayatnya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 37. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu kalau berdoa tidak di bait Allah, di gunung, di Bukit Zaitun. Kalau ngajar dia di bait Allah. Tiap malam dia naik di bukit. Kalau ini kita lakukan, orang yang tidak percaya, yang tidak memahami kebenaran firman, itu orang kok berdoa di halaman, berdoa di tempat yang sunyi sepi. Itu Markus pasal 1 ayat 35. Yesus Kristus ketika pagi-pagi benar dia keluar rumah, mencari tempat yang sunyi, sepi, berdoa di sana. Ini di gunung, di bukit yang tinggi. Dia berpesan, berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu,
dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini, kalau kita berdoa itu mendapatkan kekuatan dari surga. Sebab itu Mazmur pasal 126, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tetap berharap. Ternyata Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan melakukan perkara besar bagi orang yang suka berdoa. Amin. Haleluya. Jadi dimanapun, saya suami istri kadang di teras gereja duduk malam, tengah malam, kadang sambil berpuasa. Dalam memikirkan, mengkhususkan waktu untuk berpuasa. Ini ajaran Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa turun di bumi. Dia mengajarkan puasa, dia sendiri berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, sebelum melakukan segala aktivitas. Jadi mengenai ajaran doa, puasa, ini di kitab suci dituliskan. Kalau orang-orang kejawen katakan puasa ngadem, ini di kitab suci ini ditulis. Jadi orang-orang Kristen, nyun sewu, mohon maaf, pahami hal ini. Orang-orang di luar Kristen melakukan itu. Nabi Daniel melakukan ini. Puasa. Dia seorang diri berpuasa. Tidak makan, tidak minum sampai 21 hari. Itu Daniel. Itu namanya menikmati anugerah Tuhan. Jadi menikmati anugerah Tuhan itu menjalani ajaran-ajaran Kristus. Bukan menikmati anugerah terus berpoya-poya, berpesta-pora. Masuklah dalam doa supaya kamu dapat kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi. Yang akan terjadi ini apa, saudara? Nanti kalau perang dunia ketiga, saudara mau bersembunyi di mana? Kita memiliki tempat persembunyian. Sion bersekutu, diam bersama-sama, berdoa, menyembah Tuhan. Ada perlindungan bagi Sion. Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Amin. Amin. Lakukan itu. Dasarnya apa tadi? Hatinya bersih. Minta ampun, berdamai satu dengan yang lain. Kekuatan dari surga mengalir turun. Perkara besar akan terjadi. Jadi Sion, orang kudus berjalan maju sambil menabur benih, berkorban, melakukan perintah-perintah Tuhan, pulang membawa berkas-berkasnya. Pertanggungan jawab saudara di hadapan Tuhan itu ditanyakan. Membawa berkas-berkas keberuntungan. Haleluya. Menikmati anugerah Tuhan. Bukan berarti terus seenaknya sendiri, tidak. Justru di dalam
pimpinan, lingkupan, tuntunan daripada anugerah tersebut. Kalau firman ini kita nikmati bersama-sama, Tuhan Yesus Kristus akan melakukan perkara besar untuk kita. Amin. Sebab itu pujian kan berkata begini, karya terbesar itu betul. Karya terbesar itu yang melakukan Tuhan, yang Maha Kuasa. Tidak usah khawatir hari esok, Tuhan itu melakukan perkara besar yang saudara rindukan selama ini. Tuhan akan beri untuk perjalanan hidup, mempermuliakan nama Dia, untuk kita bisa menabur untuk sesama. Itu melakukan firman, memperhatikan orang-orang yang kekurangan, orang-orang membutuhkan pertolongan. Itu berjalan maju sambil menabur benih. Itu artinya berkatnya itu belum banyak, pas-pasan, tapi ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita ulurkan tangan untuk memberkati. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, karya terbesar. Karya terbesar.
Terpujilah
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil jalan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita akan nikmati berkat yang besar dalam nama Yesus Kristus. Tingkat dalam nama Yesus Kristus. Anak sekolah diberkati Tuhan, dengan kasih dan rahmat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus yang sakit Tuhan sembuhkan. Lawat dengan kuasa
sehat segar kita memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan saudara.